Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 79 dengan saya Sofia Fitriana Sari dengan NPM 210320100023 dengan rekan saya. Saya Rindi Rubitan Siregar dengan NPM 210320101055. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami yang berjudul Analisis Simulasi Antrian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar menggunakan software Arena pada SPBU PT Golf Jojo. Pada bab 1, di sini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang, antrian merupakan kegiatan yang sering dijumpai sehari-hari. Antrian terjadi ketika terdapat pihak yang menunggu untuk mendapatkan layanan. Suatu proses antrian dimulai dari kedatangan sampai akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut setelah dilayani. Antrian tersebut terjadi ketika jumlah pengunjung di tempat antrian bertambah banyak yang diakibatkan oleh pelayanan petugas yang sangat lambat dan jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang terdapat pada antrian. Pada permasalahan sistem antrian SPBU pada tugas besar ini membahas mengenai sistem antrian SPBU. Antrian SPBU merupakan salah satu hal yang sering terjadi. Misalnya pada SPBU di PT Golf Jojo, di mana pada saat jam sibuk maka akan terdapat antrian panjang untuk mengisi bahan bakar sepeda motor. Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan antrian SPBU, dapat menggunakan software Arena, di mana tujuan dilakukannya simulasi antrian pada pelayanan SPBU di PT Golf Jojo adalah untuk menanggulangi antrian yang terjadi, sehingga didapatkan tingkat kepuasan optimal dari pelanggan SPBU. Rumusan masalah. Bagaimana cara memperbaiki sistem antrian pada pelayanan pengisian bahan bakar di SPBU PT Golf Jojo menggunakan software Arena. Tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah yang ada di SPBU PT Golf Jojo. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi antrian di SPBU PT Golf Jojo serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada pada SPBU PT Golf Jojo. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan antara waktu di real system dengan simulasi hasil output menggunakan software Arena. Selanjutnya, untuk kajian teori yang pertama ada sistem. Sistem adalah kumpulan dari komponen apapun yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya ada simulasi. Simulasi merupakan suatu aktivitas yang menirukan operasi dan perilaku dari berbagai macam situasi nyata, baik fasilitas maupun prosesnya. Keadaan nyata yang akan disimulasikan tersebut merupakan sistem yang untuk mempelajarinya diperlukan berbagai asumsi. Dengan melakukan sebuah usaha untuk menyalin fitur, tampilan, dan karakteristik sebuah sistem nyata. Simulasi dapat digunakan sebagai alat yang dapat memberikan informasi dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, karena proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang sangat singkat dengan bantuan simulasi, baik secara manual maupun simulasi dengan menggunakan software. Selanjutnya di sini terdapat model-model simulasi yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, model simulasi statis dengan model simulasi dinamis. Yang kedua, model simulasi deterministik dengan model simulasi
stokastik. Yang ketiga, model simulasi kontinu dengan model simulasi discrete. Model simulasi statis digunakan untuk mempresentasikan sistem pada saat tertentu atau sistem yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Sedangkan model simulasi dinamis digunakan jika sistem yang dikaji dipengaruhi oleh perubahan waktu. Jika model simulasi yang akan dibentuk tidak mengandung variabel yang bersifat random atau disebut deterministik, sistem yang dimodelkan dalam simulasi mengandung beberapa input yang bersifat random disebut model simulasi stokastik. Suatu sistem dikatakan discrete jika variabel sistem yang mencerminkan status sistem berubah pada titik waktu tertentu, itu dikatakan sistem kontinu. Jika perubahan variabel sistem berlangsung secara berkelanjutan seiring dengan perubahan waktu, maka itu dikatakan dengan simulasi discrete. Nah, selanjutnya ada teori SPBU. Stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU merupakan tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang membutuhkan bahan bakar sebagai kebutuhan pokoknya. Di Indonesia, stasiun pengisian bahan bakar dikenal dengan nama SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya, SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, Pertamax, dan Pertamax Plus. Nah, apa itu antrian? Antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian dan merupakan orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani atau meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani pelanggan dengan efisien. Rata-rata lamanya waktu menunggu sangat tergantung kepada rata-rata tingkat kecepatan pelayanan. Dalam sistem antrian terdapat tiga komponen, yaitu karakteristik kedatangan, atau masukan sistem, karakteristik antrian, dan karakteristik pelayanan. Nah, di sini terdapat struktur-struktur antrian yang terbagi menjadi empat. Yang pertama, single channel, single phase. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau hanya ada satu aktivitas pelayanan. Kedua, single channel multiphase. Sistem antrian atau saluran banyak atau saluran banyak sistem antrian satu saluran banyak tahap berarti dalam sistem antrian tersebut terdapat lebih dari satu jenis layanan yang diberikan. Tetapi dalam setiap jenis layanan hanya terdapat satu pembeli layanan. Ketiga, multi-channel single phase. Multi-channel single phase terjadi ketika dua atau lebih fasilitas dialiri oleh antrian tunggal. Keempat, multi-channel multiphase. Multi-channel multiphase struktur ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu yang dilayani dalam satu waktu secara bersamaan. Nah, sistem discrete. Simulasi discrete event adalah suatu simulasi di mana perubahan status atas terjadinya poin-poin terpisah pada waktunya yang dipicu oleh suatu kejadian, dalam hal ini ciri peristiwa. DES adalah simulasi di mana perubahan statusnya terjadi pada titik-titik discrete dalam waktu yang dipicu oleh kejadian atau event. Kejadian-kejadian yang biasa terdapat dalam simulasi diantaranya adalah kedatangan sebuah entitas ke sebuah stasiun kerja atau workstation, kegagalan resort, selesainya sebuah aktivitas. Pengoperasian sistem secara diskret ini berkaitan dengan pelaksanaan elemen operasi maya yang tuntas seketika melalui eksekusi perintah program. Meskipun pelaksanaannya pada sistem real berlangsung secara kontinu dalam selang waktu yang relatif lama. Nah, selanjutnya ada software yang akan kita gunakan, yaitu software Arena. Software Arena adalah perangkat lunak berbasis simulasi diskret yang dikembangkan oleh perusahaan Rockwell Automation pada awal tahun 2000. Program ini didesain dengan menggunakan prosesor Siman serta bahasa simulasi. Dalam Arena, kita dapat membangun model eksperimen dengan menempatkan modul-modul yang melewati proses atau logika, garis penghubung atau connector lines,
digunakan untuk menyambungkan modul-modul tersebut dan menentukan aliran entity-nya. Nah, pada pengumpulan data ini, adapun lokasi dan waktu penelitian ini yaitu dilaksanakan pada PT Bukit Gold Coco Palembang yang berlokasikan di Jalan AKBP. Penelitian ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019. Nah, pada pengumpulan data ini menggunakan data sekunder, di mana data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun, kemudian akan dilakukannya observasi di lapangan. Nah, setelah dilakukannya observasi, didapatkan data pengukuran waktu aktivitas antrian pada SPBU yang meliputi beberapa aktivitas yaitu pelanggan data dengan rata-rata 2,1, pelanggan mengantri dengan rata-rata 2,2, pegawai SPBU mulai melayani pelanggan dengan rata-rata 3,4, pegawai SPBU melakukan pengisian bahan bakar dengan rata-rata 5,6, pegawai SPBU selesai melayani pelanggan dengan rata-rata 3,7, pelanggan melakukan pembayaran tol dengan rata-rata 3,2. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaplikasian software. Yang pertama kita masuk ke Excel dulu. Nah, ini merupakan data yang akan kita gunakan untuk pengaplikasian di software Arena. Yang pertama-tama kita perlu menyalin data-data yang kita gunakan ini ke dalam Notepad. Kita salin dulu datanya ke dalam Notepad. Salin di sini. Kemudian kita akan simpan, kita beri nomor. Setelah itu kita buka software Arena. Langsung saja kita ke pengaplikasiannya. Yang pertama kita buat create dulu pada basic process, kita buat create. Kemudian setelah kita create, kita buat masukkan assign. Setelah itu kita pilih stasiun 1 pada advance transfer. Lalu kita pilih lagi pada basic process, yaitu proses. Proses pada stasiun 1 ini terdapat satu proses saja. Kemudian setelah proses kita pilih route pada advance transfer route. Setelah itu kita masukkan stasiun 2 ini. Kemudian kita masukkan proses lagi. Proses pada stasiun 2 ini terdapat 4 proses. Jadi kita masukkan proses sebanyak 4. Kemudian setelah itu kita pilih assign. Kita pilih record. Setelah record kita pilih dispose. Setelah ini selesai, maka kita double klik pada grade. Kemudian kita beri nama ini pelanggan data. Kemudian untuk ini kita ganti menjadi ini. Untuk max arrival kita ganti menjadi 1. Lalu kita klik OK. Setelah itu untuk assign, kita double klik, kita pilih add. Untuk variabel ini kita ganti menjadi entity type. Kemudian kita ganti menjadi pelanggan. Setelah itu kita klik OK.
Nanti kita klik lagi, kita pilih entity picture, lalu klik OK, OK. Kemudian kita ke stasiun 1, kita ganti nama menjadi pos 9. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita pergi ke Tools, kita pilih Input Analyze, lalu kita pilih File, kita pilih New, kita pilih File, kita pilih Data File, Use Existing, lalu kita masukkan data yang akan digunakan. Nah, datanya kita pilih Fit All, kita copy yang ini, expression. Oke. Kemudian kita pergi ke ini. Kita masuk ke proses 1. Kita ganti nama menjadi pelanggan nanti. Lalu untuk delay type kita ganti menjadi expression. Ini kita ganti menjadi mini. Nah, expression kita masukkan. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke loop. Kita coba klik. Kita ganti nama menjadi menuju stasiun berikut. Menuju stasiun berikut. Boleh. Untuk unitnya kita ganti mini. Kita ganti stasiun 2. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik terus lagi Input Analyze, kita klik File, New, File, Data File, Use Existing. Jadi kita masukkan lagi, kita klik Fit All, kita masukkan expressionnya, kita copy. Kita copy, kita ke arena, kita klik pada proses kedua, kita ganti nama menjadi lalu untuk delay type kita ganti expression. Untuk ini kita ganti mini, expression kita ganti. Lalu kita klik OK. Lalu pada proses ketiga kita pilih Tools, Input Analyze, kita pilih File, New, kita pilih Data File, Use Existing, kita masukkan. Ini kita pilih Fit, kita pilih Fit All, kita copykan expression ini. Kita copy. Dan kita klik pada proses ketiga. Kita akan dinama menjadi pegawai SPBU. Melakukan mungkin untuk delay type kita ganti expression. Untuk ini kita ganti mini, expression kita kasih ini. Lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih terus lagi Input Analyze, kita pilih File, kita pilih New, kita pilih Data File, Use Existing, kita pilih ini, kita klik Fit, kita pilih Fit All, kita kasih nama, kita copy expressionnya. Kita copy, kita ke arena, kita double klik, kita ganti nama menjadi pegawai
melakukan saya kemudian untuk nilai type kita ganti expression, unit kita ganti minute, lalu kita klik OK, kemudian kita klik tools lagi, kita input analyze, kita pilih file, kita pilih kita pilih file, data file, 360, lalu kita masukkan data, open, kita pilih fit, kita pilih fit all, kita copy expressionnya, kita copy, kita klik di sini, kita ganti nama menjadi pelanggan, melakukan pembayaran. Lalu kita ganti delay type menjadi expression, unit menjadi minute, expression kita ada di sini. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan pergi ke assign to attribute, kita pilih add, lalu kita ubah tipe menjadi entity type, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke record, kita pilih save, kita ganti nama kontennya menjadi lebih bagus, betul. Kalau kita klik OK, setelah itu kita pergi ke dispose, kita ganti nama menjadi pegawai SPM. Itu kita pergi ke run, kita pilih setup. Untuk replication parameter kita ubah number of replication kita ganti menjadi 10. Lalu untuk project parameter kita centang semua. Dan untuk report kita ganti menjadi Siman Sumari report. Lalu kita klik OK, kita run, kita go. Setelah muncul seperti ini, kita klik yes. Nah, muncul data replication and set time. Nah, ini data yang akan kita olah selanjutnya. Di sini terdapat 10 replication data pada kasus SPBU tadi. Nah, di sini terdapat activity cycle diagram, di mana yang pertama itu pelanggan datang, lalu kemudian menunggu, pelanggan mengantri, kemudian menunggu, selanjutnya pegawai akan melayani pelanggan, kemudian menunggu, pegawai melakukan pengisian bahan bakar, selanjutnya menunggu, lalu pegawai SPBU selesai melayani pelanggan, menunggu, pelanggan melakukan pembayaran, dan yang terakhir yaitu pelanggan meninggalkan SPBU. Nah, di sini terdapat replikasi aktivitas antrian pada SPBU PT Golf Coco. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk menguji kebenaran berdasarkan teori dengan keadaan nyata agar didapatkan hasil yang valid. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan jumlah replikasi menggunakan software Arena. Nah, ketika kita sudah melakukan output simulasi menggunakan Arena, nah diperoleh 10 replikasi. Yang pertama itu ada 0,26217678 jam
Lalu kita konversikan ke menit dengan dikalikan dengan 60 diperoleh 15,730668 dan selanjutnya sampai 10 replikasi diperoleh rata-ratanya yaitu 0,29954235. Ini rata-rata untuk sistem nyatanya. Kemudian apabila setelah dikonversi ke menit, rata-ratanya itu yaitu 17,97254082. Lalu standar deviasinya untuk sistem nyata sendiri yaitu 0,05276044. Setelah dikonversikan ke menit, standar deviasinya yaitu 3,1656266262. Lalu variansi untuk sistem nyata 0,00278364 dan variansi untuk konversi ke menit yaitu 10,02118963. Nah, tadi kan jumlah datanya ada 10 replikasi. Maka N sama dengan 10, lalu N kurang 1 sama dengan 9 dengan confidence interval atau tingkat kepercayaan yaitu 95%. Nah, A sama dengan 100 kurang 95% sama dengan 5% sama dengan 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu sebesar 1,96. Nah, half width sama dengan 2,26 dikali dengan standar deviasi per akar 10 yaitu 2,26 dikali 0,05276044 per akar 10 diperoleh yaitu sama dengan 0,03771. Nah, betanya sendiri sama dengan half width yaitu 0,03771. Nah, N aksen sama dengan 1,96 dikali standar deviasi yaitu 0,052764044 per half width yaitu 0,03771 diperoleh N aksennya sebesar 3. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, di sini terdapat ada tabel total waktu pengukuran dan hasil output simulasi. Nah, tadi kan jumlah waktu minimalnya itu terdapat 3 replikasi. Nah, di sini untuk total waktu pengukurannya diperoleh 10, 10, 13 ini dari sistem yang nyata. Yang ini ya guys. Nah, diperoleh dari ini 10, kita ambil 3 yaitu 10, 10, 13. Nah, untuk hasil output simulasinya juga kita ambil dari hasil dari konversi ke menit 3 replikasi teratas dengan diperoleh replikasi satu itu 15,730668, kedua 2465385512 dan replikasi yang terakhir yaitu 19,87349934. Nah, lalu di sini terdapat tabel perbandingan output real system dan arena. Nah, di sini ada replikasi 1, 2, 3, real systemnya yaitu 10, 10, 13, arena dengan software arena sendiri yaitu 15,730668 per menit, 24,65385512 menit, dan 19,873494 menit dengan diperoleh rata-rata untuk real systemnya sendiri yaitu 11 menit dan untuk arenanya sendiri yaitu 20,085988 dan standar deviasi untuk real system yaitu 1,7325051 dan untuk standar deviasi untuk arena yaitu 4,4654151634. Lalu variansi untuk real systemnya itu diperoleh sebesar 3,
Untuk arena sendiri yaitu 19,93993678 dan untuk N sebesar 3 untuk real system dan 3 juga untuk arena. N kurang 1 juga untuk real systemnya itu ada 2, untuk arenanya sendiri ada 2. Nah, dengan H0 perbandingan P1 di antara P2 sama dengan 0, H1 P1 sampai P2 tidak sama dengan 0, dengan A sama dengan 0,05, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T N kurang 1 yaitu T2 A per 2 sama dengan 4,303 dengan half width sebesar 4,303 juga. Sehingga confidence intervalnya adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang half width kurang dari V1 kurang P2 kurang dari X bar 1 kurang X2 ditambah half width. Nah, diperoleh hasil sebesar minus 13,388983,38 kurang dari P1 dan P2 kurang dari minus 4,78298838. Dari hasil ini, maka H0 ini ditolak dan data tidak valid karena P1 dan P2 tidak di antara 0. Kau sob. Ini dijelasin satu-satu apa langsung aja? Oh iya ya, enggak. Bentar. Selanjutnya yaitu ada output simulasi. Nah, berikut ini merupakan gambar dari hasil output aktivitas antrian pelayanan SPBU yang dilakukan menggunakan software Arena. Selanjutnya terdapat analisa output. Dari hasil output Arena yang didapat diperoleh bahwa hasil di antara pelanggan datang adalah 0, pelanggan mengantri adalah 0, pegawai melayani pelanggan adalah 0, pegawai melakukan pengisian bahan bakar adalah 0, pegawai selesai melayani pelanggan adalah 0, dan pelanggan membayar adalah 0. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 tidak diterima karena nilai 0 tidak berada dalam pada rentang mu1 dan mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, masalah yang ada pada SPBU PT Golf Jojo yaitu terjadinya antrian yang panjang dikarenakan banyaknya pelanggan yang datang melebihi jumlah server, sehingga menyebabkan terjadinya antrian yang terlalu lama dan membuat pelanggan memutuskan untuk meninggalkan antrian tersebut. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi pihak SPBU karena kehilangan pelanggan. Yang kedua, faktor yang paling mempengaruhi terjadinya antrian pada SPBU PT Golf Jojo adalah waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Diperoleh hasil 10 replikasi antrian aktivitas SPBU PT Golf Jojo sebesar 17,97254082 menit. Apabila perusahaan ingin mengurangi waktu antrian, maka disarankan melakukan penambahan server agar dapat meminimalisir antrian. Yang ketiga, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa H0 tidak diterima karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Selanjutnya terdapat saran. Yang pertama, segi pelayanan operator yaitu keramahan dan kenyamanan pelayanan harus dipertahankan atau lebih ditingkatkan agar konsumen yang mengantri merasa nyaman. Yang kedua, studi selanjutnya disarankan dalam melakukan pengambilan data antrian SPBU agar didapatkan hasil simulasi yang lebih baik dan jelas. Yang ketiga, disarankan supaya selalu
teliti terhadap hasil perhitungan validasi dan bisa mempergunakan Excel untuk bisa mempermudah dalam menganalisa hasil simulasi. Sekian presentasi tugas besar kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.